Kemudian bagaimana tentang hukum bermain sepak bola menurut Anda? Hukum secara fikih, hukum syariat mengenai sepak bola. Pertama, bahwa zaman Nabi tidak pernah terjadi kita dengar satu hadis pun yang membahas tentang sepak bola. Maka hukum tentang sepak bola kita bisa mengambil daripada kalam ulama, racikan rumusan hasil daripada ijtihad ulama. Karena secara nas dari Al-Quran maupun hadis kita tidak menemukan secara tekstual mengenai hukum sepak bola. Secara fikih, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim halaman 315, di situ diterangkan bahwa hukum daripada sepak bola yaitu boleh dengan syarat tertentu. Apabila tidak memenuhi syarat tertentu tersebut, maka dihukumi tidak boleh atau haram. Di dalam kitab Minhajul Muslim pada halaman 315, di situ dikatakan yajuzu boleh. Ini saya bacakan di dalam kitabnya, wa tajuzu la'bul qurratil qidam bisyati ayyan biha al-huffaz ala quwwatil badan annam yasalla lil jihad wa alla takshifu fiha al-afkhad wa alla tuakhir laha as-shalah wa adkhulu min ar-rifa wal qalizur wal batin sabbin wa syatmin wa ma ila dzalik au mana. Jadi mohon maaf apabila pembacaan kitabnya salah, mohon dikoreksi. Di dalam kitab tersebut secara tekstual disebutkan bahwa boleh untuk permainan sepak bola dengan syarat pertama, niat untuk menguatkan badan fisik kita dengan diniatkan untuk kesehatan, bukan karena kejudian, bukan karena saling menyakiti. Yang pertama, syaratnya diperbolehkannya bermain sepak bola harus ada niat untuk niat kekuatan fisik, kesehatan. Pertama. Yang kedua, tidak terbukanya aurat. Misalnya terbukanya aurat pada laki-laki yaitu sampai di atas lutut atau kebukanya paha misalnya. Ini yang kedua. Apabila terbukanya aurat maka menjadi tidak boleh. Yang ketiga, tidak menjadi sebab tidak sholat atau sholat di akhir, tidak menjadi sebab mengakhirkannya sholat karena permainan tersebut. Apabila permainan sepak bola ini menjadi sebab tidak sholat, menjadi sebab mengakhirkan, meremehkan sholat, maka ini jadi terlarang. Kemudian juga tidak syarat selanjutnya yaitu tidak ada unsur dan menjadi sebab untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Misalnya kalau dalam bahasa Jawa ada misu atau kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Jadi 4 syarat ini, yang pertama untuk kekuatan badan, yang kedua tidak terbukanya aurat, yang ketiga tidak menjadi sebab akhirnya sholat, yang keempat tidak menimbulkan kata-kata yang kotor. Apabila 4 ini terpenuhi maka boleh bermain sepak bola tersebut. Apabila satu syarat misalnya ada di dalam sepak bola, maka hukum sepak bola menjadi terlarang atau tidak boleh. Nah, ini secara hukum fikih dikatakan dari sebagian ulama di dalam kitab Minhajul Muslim, dalam kitab Minhajul Muslim halaman 315, ini hukumnya boleh asal memenuhi syarat. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukumnya jadi terlarang dan tidak boleh. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah hukumnya atau hukum meninggalnya saudara-saudara kita saat terjadi tragedi 1 Oktober 2022 di Kanjuruhan? Baik, menanggapi pertanyaan bagaimana status hukum orang yang meninggal dunia pada tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang yang terjadi pada 1 Oktober 2002, mengenai kita meninggal iman atau tidak, yang paling penting ini bukan urusan kita karena ini masalah hati. Jadi yang paling mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kita melihat amalan itu baik tapi hakikatnya tidak baik karena niatnya yang tidak baik, atau sebaliknya kita melakukan yang terlihat kurang baik tapi pada hakikatnya menurut pandangan Allah itu merupakan hal yang baik. Misalnya
Kita mendengar kisah para sahabat yang melakukan jihad fisabilillah, peperangan, kemudian kata Nabi, wa finnar, dia adalah penghuni neraka. Kok bisa? Karena ada niatan yang kurang baik. Nah, ini bisa jadi mungkin terlihatnya kurang baik, tapi karena niatnya baik, ini menjadi sesuatu yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghukumi status mereka yang meninggal dunia ini syahid atau tidak, wallahu alam, yang paling tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu referensi yang menarik di dalam kitab Nihayatul Zain halaman 146. Di situ membahas tentang pembagian bermacam-macamnya syahid. Ada syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia di mana secara status dunia mereka melakukan jihad fisabilillah, tapi hatinya dia tidak terpaut, tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara perawatan jenazah ketika syahid di dunia, dia dirawat sebagaimana orang syahid di dunia, tidak dimandikan dan lain sebagainya. Kemudian adapun syahid akhirat. Syahid akhirat ada status di akhiratnya, dia akan menjadi orang yang syahid, di mana di dunianya ketika mereka meninggal dunia tetap diposisikan sebagai orang yang bukan syahid, dimandikan, disolati, dikafani dan lain sebagainya. Namun status di akhiratnya dia akan menjadi orang syahid. Di dalam kitab Nihayatul Zain halaman 146 di situ dikatakan contoh-contoh atau kategori orang yang meninggal syahid akhirat, di mana status di akhirat dia akan menjadi syahid, ketika di dunia dia bukan syahid. Dikatakan di dalam kitab Nihayatul Zain, wa ma syahid fa huwa thalathu aqsam. Adapun syahid ada 3 macam, li'annahu imma syahidul akhirah faqat. Adapun syahid akhirat saja, bahwa kagiri syahid wadzalikal kabatun, yaitu seperti orang yang tidak mati syahid. Artinya ketika dunia meninggal dunia, dia diperlakukan, dimandikan, dikafani, disolati dan lain sebagainya, seakan-akan dia bukan syahid. Ini syahid akhirat. Diberi contoh oleh beliau, wadzalikal kabatun bahwa man qatala bitun bil istisqa. Itu seperti orang yang meninggal dalam sakit perut. Dia penyakit perut sakit, mangkota lubat nuhu bil istisqa. Jadi perutnya itu berair seperti bisul atau penyakit tertentu sehingga perutnya itu berair sehingga menyebabkan meninggal dunia. Ini juga akan menjadi sebab status orang itu syahid akhirat. Kemudian di sini juga dilanjutkan wal maktulu dulman. Orang yang dibunuh secara zalim. Dia seharusnya tidak pantas atau tidak menjadi tidak layak untuk dibunuh dia, tapi dibunuh dengan cara tidak wajar atau secara zalim. Ini bisa menjadi sebab orang itu mendapatkan status syahid akhirat. Nah, kita ambil contoh, misalnya para supporter ini, dia datang melihat mendukung timnya, dia datang dengan niat yang baik, misalnya silaturahim, dengan niat yang baik yang lainnya. Nah, kemudian dia seharusnya tidak ada pembunuhan, tidak dibunuh karena tidak ada sebab-sebab yang diperbolehkan untuk dibunuh, tapi dibunuh dengan cara zalim. Mungkin ini bisa jadi harapan untuk orang tersebut mendapatkan predikat syahid akhirat selama dia muslim. Menurut berita, sebagian ada supporter itu yang mabuk minuman keras. Lah, ini sudah pasti tidak tergolong dengan syahid akhirat. Ya, ini mungkin yang termasuk maktulu dzulman, orang yang dibunuh secara zalim. Ini adalah posisinya dia baik, melakukan sholat secara tepat waktu, dia menonton setelah sholat, menjaga sholatnya, kemudian dia mempunyai niat yang baik, kemudian meninggal dalam tragedi itu yang seharusnya tidak terjadi, maka ini kemungkinan ada harapan dia mendapatkan posisi syahid akhirat. Karena dalam kitab Nihayatul Zain itu termasuk syahid akhirat adalah orang yang dibunuh secara zalim, orang yang dibunuh secara tidak sepatutnya dia harus dibunuh. Nah, ini mungkin sebagian dari mereka yang meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya diterima amal baiknya, diampuni segala dosanya. Mungkin dari mereka ada yang keturunan daripada habaib, keturunan daripada orang mulia, mungkin mereka datang karena ada sebab-sebab tertentu yang diperbolehkan syarat-syarat. Lah, mungkin dengan sebab-sebab ini mereka meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan mereka semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.